Selamat malam semuanya. Hari ini kita di mata kuliah komunikasi politik, mungkin ada beberapa dari mata kuliah lain. Uh, kita kedatangan dosen tamu dengan ada Mas Ade Gozali di sini. Kita akan melakukan diskusi mengenai elektabilitas. Sorry sebentar. Dinamika survei elektabilitas Capres 2024. Nah, hari ini akan diberikan materi oleh Mas Adi Gozali. Sebelumnya mungkin dari Mas Rosid ada pembukaan sedikit. Oke, baik. Terima kasih, Rahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah malam ini kita bisa bertatap maya dalam kuliah umum mata kuliah komunikasi politik. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada pembicara, sahabat Ade Gozali. Kenapa saya katakan sahabat ya? Karena beliau sahabat saya, teman seperjuangan waktu di PMII, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia. Jadi aktivis ya, dan sekarang menjadi peneliti Populi Center, salah satu lembaga survei dan konsultan politik yang punya kredibilitas. Di rekam jejaknya sudah kita ketahui semuanya. Lihat di searching di media, lembaga survei itu pasti akan kelihatan beberapa survei yang telah dilakukannya. Oke, baik. Kuliah umum ini bagian dari penutupan mata kuliah komunikasi politik ya. Ini terdiri dari beberapa kelas, kelas A, B, C, D, E, F sampai kelas reguler khusus mata kuliah komunikasi politik. Terima kasih atas kerjaan Mas Ade. Nanti akan memberikan materi terkait dengan dinamika survei elektabilitas Capres 2024. Memang pilpresnya masih 2024, tetapi rasa politiknya sekarang ini masih semakin memanas. Ya, mungkin salah satu variabelnya adalah tidak ada kandidat petahana. Ya, Pak Jokowi sudah 2 periode, kemudian akan digantikan dengan presiden yang baru. Nah, meskipun juga ada kelompok-kelompok tertentu yang memperjuangkan sampai 3 periode. Tapi sesuai dengan undang-undang yang sudah disepakati, tentu 2 periode itu menjadi batasan yang sangat ideal bagi negara demokrasi. Kita flashback ke Orde Lama, tidak ada batasan kepemimpinan. Orde Baru pun tidak ada batasan kepemimpinan, sehingga kemudian menjadi puluhan tahun ya jabatan presiden. Oke. Nah, bicara pilpres, bicara survei, jadi ada perrankingan, kalau saya katakan seperti itu, baik itu perrankingan di lembaga survei, perrankingan di media. Nah, sebetulnya kita berharap juga lembaga survei itu mencari sosok yang baru. Media itu juga mencari sosok yang baru. Jadi sosok yang di-ranking oleh lembaga survei, sosok yang di-ranking oleh media itu berputar-putar. Prabowo Subianto, ya, Ganjar, Anies, Ridwan Kamil, Sandiaga, AHY. Kemudian terakhir ada Puan, begitu. Puan ketutupi sama Ganjar Pranowo. Kemudian ada dinamika internal di PDI Perjuangan. Nah, seperti itu. Nah, padahal memang bagian sangat penting sekali dalam estafet kepemimpinan ya, ada regenerasi politik ya pasca 2 periode Pak Jokowi ini. Sosok yang mungkin yang lebih muda, sosok yang segar. Apakah memungkinkan dalam Pilpres 2024 nanti ada sosok yang baru misalnya. Nah, oleh karena itu nanti sahabat Ade Gozali yang akan menjelaskan semua, mencerahkan kita semua terkait dengan kiprah lembaga survei dalam dinamika survei elektabilitas Capres 2024. Nah, para mahasiswa semua, saya harap nanti aktif diskusi, silakan bisa chat ya, baik itu secara langsung maupun melalui chat room. Ya, silakan tanya apa saja terkait dengan materi pada malam hari ini.
Saya pikir ini sahabat Ade Ghazali sudah tidak sabar lagi ya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman mahasiswa. Nah, nanti ada door prize, buku sudah saya siapkan ini. Buku sudah saya siapkan, buku literasi politik dan kampanye pemilu, ada buku literasi politik dan konsolidasi demokrasi, penulisnya Prof. Andi Faisal Bakti, kemudian editornya saya sendiri, ya. Nanti bagi yang menghidupkan kamera sampai terakhir, nah itu dapat buku nih, karena ini trennya itu nggak ada yang hidup nih, Mas Ade Ghazali. No, ini IGD Pandu ini calon dapat buku nih, karena udah beberapa yang beruntung yang menghidupkan kamera on ya sampai selesai. Itu silahkan nanti kalau ke kampus langsung ke ruangan saya, ambil bukunya. Itu bukunya sudah siap di lemari. Seperti itu. Dan juga para penanya, ya beberapa yang aktif, yang beruntung juga akan mendapatkan buku. Ini sudah saya siapkan, itu ada 10 buku, ya seperti itu. Jadi nanti kalau ke kampus, ya kapan-kapan kalau COVID sudah hilang ya. Ini mudah-mudahan kita normal kembali supaya kita bisa tatap muka, ya. Tatap maya juga oke sih, tetapi kan kita kangen juga tatap muka ya. Nanti sahabat Ade Ghazali, ini Mas Ade bisa ke kampus, lebih bisa greget lagi kalau ketemu ya gitu. Kita sayangnya ketemu di tatap maya. Tapi ya tidak mengurangi semangat ya, semangat belajar para mahasiswa, semangat belajar kita semuanya untuk menggapai apa yang kita cita-citakan. Oke, baik, saya pikir demikian. Saya kembali lagi ke moderator Rahmi, silahkan dilanjutkan, Rahmi. Baik, terima kasih Mas Rosid atas pembukaannya. Sebelum masuk ke materi oleh Mas Ade, kita ada perkenalan singkat. Saya akan membacakan CV-nya singkat dari Mas Ade. Mungkin dari teman-teman sekalian masih banyak yang belum mengenal Pak Ade. Jadi sebelum kita masuk ke materi, saya akan memberikan perkenalan singkat tentang Pak Ade. Mungkin nanti Pak Ade bisa menambahkan. Sorry, Mas Ade maksud saya. Mas Ade ini adalah seorang researcher di Populi Center seperti yang disebutkan oleh Mas Rosid tadi. Beliau merupakan social political researcher, memulai karirnya mulai dari tahun 2004 sejak beliau masih duduk sebagai mahasiswa di UIN Syarif Hidayatullah. Background pendidikannya, beliau lulusan SD Bantarwaru Majalengka, mungkin ada teman-teman yang dari sana. Lalu melanjutkan ke MTSN Ciwaringin Cirebon, kemudian melanjutkan ke MAN Model Ciwaringin, dan kemudian lulusan sarjana S1 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Jadi mulai dari 2004 beliau sudah aktif sebagai researcher, dimulai dari surveyor di Lembaga Survei Indonesia LSI, dimulai dari 2004 hingga 2012. Kemudian di 2012 beliau menjadi surveyor di Center Demokrasi and Transparency CDT. Kemudian beliau melanjutkan sebagai field researcher di tahun 2012 sampai 2013 di Center for Strategic and International Studies. Kemudian di tahun 2012 hingga 2013 beliau menjabat sebagai konsultan for Development of Terrorism Prisoners in Indonesia di Badan Nasional Penanggulangan Terorisme RI. Kemudian di tahun 2013 di Kementerian Pendidikan Nasional RI sebagai Monitoring and Evaluation of Education Program. Kemudian di tahun 2014 Monitoring and Evaluation of Social Program di Kementerian Sosial RI. Kemudian di 2017 beliau di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI sebagai field researcher. Dan sebagai kita tahu beliau di Populi itu sudah dari 2013 hingga sekarang. Selanjutnya saya serahkan kepada Mas Ade untuk menambahkan perkenalan mungkin atau langsung ke materi. Silahkan Mas Ade. Ya, terima kasih. Langsung saja ya, tidak usah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum dan selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat pimpinan dari Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pancasila, khususnya ini Wakil Dekan Wadek 1 ya Pak Rosid ya. Iya. Pak Muhammad Rosid, beliau adalah sahabat saya, kita dulu sama-sama satu perjuangan lah
Cuma beda nasib saja, kira-kira begitu. Beliau sudah jadi pejabat, sementara saya masih meneliti terus, kira-kira begitu. Salam kenal buat rekan-rekan mahasiswa-mahasiswi semua di kesempatan yang berbahagia ini. Perkenalkan, nama saya Ade Guzali. Jadi kalau ketemu atau menyapa cukup dengan Ade saja, biar lebih awet muda. Kira-kira begitu. Jadi tadi sudah disampaikan sebagai pembuka, sebenarnya mungkin kita bisa langsung biar menghemat waktu ya, Mbak Rami. Kita bisa, sudah ada slide yang kami kirimkan belum, Pak Rosid? Boleh saya langsung share screen ya, Ya, Mas? boleh. Nanti kita lebih banyak berdiskusi ya, daripada kita lebih banyak monolog. Lebih baik nanti kita bisa banyak berdiskusi. Suara saya terdengar? Terdengar. Oke. Kita akan melihat ini terkait dengan dinamika elektabilitas survei Capres 2024. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Rosid, memberikan kata pengantar sebagus alas buat diskusi kita malam hari ini, bahwa betul Pilpres masih hitungan tahun, kurang lebih ya masih 3 tahun kurang lah ya. Tetapi isu-isu Pilpres ini menjadi isu panas. Apapun yang mewarnai dinamika isu politik sosial di negara kita, baik itu pandemi, isu kenaikan BBM dan sebagainya, Pilpres akan selalu menjadi isu yang paling panas. Karena ini terkait dengan beberapa banyak hal. Oleh karena itu, dalam kesempatan malam yang berbahagia ini, kita akan, sebelum kita melakukan teropong bagaimana dinamika survei elektabilitas Capres 2024, kita akan coba mengurut dulu apa dan bagaimana lembaga survei serta beberapa pemilu yang mengiringi perjalanannya. Bisa dilanjut? Nah, saya ingin mengutip sebuah quote dari Sun Tzu ya, di Seni Dalam Peperangan. Ini masih relevan diterapkan dalam konteks manapun menurut saya, bahwa memahami dan mengetahui kekuatan sendiri itu kita sudah memenangkan separuh peperangan. Dengan demikian, survei dalam hakikat ini adalah bagaimana mengenal diri sendiri, mengenal potensi yang ada di dalam kandidat itu dan sekelilingnya, kemudian mengetahui kekuatan lawan dan bagaimana strategi itu dilakukan dalam konteks memenangkan sebuah demokrasi elektoral. Bisa lanjut nggak? Next. Nah, sebelum kita melangkah ke persoalan bagaimana dinamika survei elektabilitas Pilpres 2014 mendatang, bahwa kita akan lebih dulu mereview bagaimana sejarah singkat demokrasi elektoral di Indonesia. Kalau kita runut ya, kemunculan dan eksistensi lembaga-lembaga survei politik di Indonesia itu tidak terlepas dari sejarah panjang demokrasi elektoral. Baik itu dari zaman Orde Lama, baik sampai pada saat ini pasca reformasi. Kita ketahui pada saat Orde Lama, pemilu pertama itu tahun 1955, meskipun setelah kemerdekaan itu melalui maklumat ke-10 sebenarnya sudah akan direncanakan sebuah pemilu memilih Dewan Konstituante dan anggota DPR 1946, tetapi kalau konstelasi politik pada saat itu tidak memungkinkan dilakukan sehingga urung dilakukan ya, lebih kepada ada revolusi fisik pada saat itu. Maka 1955 kita bisa capture misalnya di ciri khas 1955 ini adalah sistemnya multipartai. Sistem perwakilannya proporsional dan ada 2 kali pemilihan, gelombang pertama untuk memilih anggota DPR, kemudian gelombang kedua memilih Dewan Konstituante. Lanjut. Nah, ini kita hanya sekedar review dan sekedar mengulang kembali apa yang sudah kita pelajari sebenarnya. Bukan hasil yang kita sorot, tetapi bagaimana proses pada saat pemilu 1955 itu terjadi di awal-awal. Kita lihat banyak sekali partai-partai yang
yang lahir dan berpartisipasi dalam kontestasi pemilihan umum pertama di Indonesia, ini pemenangnya pada saat itu PNI, Partai Nasional Indonesia, bentukan dari Presiden Soekarno. Lanjut, Mbak. Nah, ini kita Orde Baru nih. Rekan-rekan, ada tentu kita lahir di rentang zaman Orde Baru semua rata-rata nih. Atau ada yang lahir di bawah 1966? Tidak ya? Nah, ini Orde Baru ini. Kita bisa melihat dan mempersepsikan sendiri bagaimana kehidupan sosial politik pada Orde Baru. Ya. Tetapi di Orde Baru 6 kali terjadi pemilihan umum. Dan yang menarik adalah yang menang itu-itu saja. Pertanyaannya, udah ada belum lembaga survei pada saat itu? Kalau scientific survei, peneliti researcher survei itu sebenarnya bisa dilakukan pada saat itu. Tetapi karena kondisi sosial politik tidak memungkinkan dan percuma juga dilakukan, karena sudah tahu yang menang itu-itu saja. Ya, maka di masa Orde Baru awal-awal itu belum ada kegiatan riset politik, survei politik. Apalagi merilis, melakukannya saja tidak, begitu ya. Tetapi pada pemilu 1977 itu sudah mulai dilakukan. Jadi kalau kita misalnya di Indonesia ini siapa lembaga yang pertama kali melakukan riset-riset seperti yang sekarang dilakukan, kita mungkin berpikir akan misalnya ada lembaga LSI misalnya. Padahal sebelum LSI melakukan itu ada sebuah lembaga yang sebenarnya lembaga ini sudah cukup lama berdiri, yakni LP3IS. Itu pernah melakukan riset pada saat pemilu 1997. Quickcon. Ya, Quickcon hanya terbatas di lingkup Jakarta dan itu pun kira-kira tidak berani dipublikasikan. Takut hasilnya tidak sama lah begitu. Nanti karena pada saat itu rezim Orde Baru masih berkuasa. Dipublish, dirilis terbatas saja. Lanjut, Mbak. Nah, ini kalau kita lihat yang tadi kita sudah katakan bahwa siapapun partainya yang berkontestasi yang menang itu saja. Ya, hanya gonta-ganti di otak-atik di presentasi hasilnya saja. Nah, yang menarik dari pemilu di Orde Baru, kita mengenal dulu ada fusi partai. Dua hal penting dalam konteks politik di Orde Baru adalah satu, fusi peleburan beberapa partai yang dulu banyak sekali multi partai dilebur dalam 3 kategori. Pertama adalah kategori nasionalis yang dalam hal ini dilebur menjadi satu partai yang bernama PDI. Belum ada P-nya pada saat itu. Kemudian P3 ini religius dan satu lagi dari golongan karya. Golongan karya awalnya tidak mau disebut partai, tapi ikut pemilu. Ini kan aneh ya. Udah kita tidak bahas soal itu. Yang kedua adalah asas tunggal Pancasila. Ini diterapkan di masa Orde Baru terlepas pro kontra bagaimana yang melatar belakanginya, bahwa asas tunggal Pancasila ini juga memaksa partai-partai harus menyesuaikan kondisi pada saat itu. Bisa next. Nah, ini reformasi. Saya kira rekan-rekan, teman-teman semua, sahabat-sahabat mahasiswa, mahasiswi mungkin lahir di rentang antara jelang reformasi mungkin ya, atau setelah reformasi. Kalau kita ya Pak Rosid dulu masih SMA kayaknya, ya, masih alia ini. Sayang sekali kita tidak menjadi bagian yang duduk di atas gedung anggota dewan itu. Ya berarti kalau kita tidak duduk di atas itu berarti kita belum dikatakan tua lah kira-kira. Iya, masih muda. Nah, yang menarik adalah pemilu 1999 ini sebenarnya Presiden Habibie naik karena amanat undang-undang. Undang-undang menyatakan begitu presiden berhalangan maka wakil presiden naik pada posisi presiden. Nah, seharusnya kalau siklus 5 tahunan maka usia Presiden Habibie pemerintahannya itu masih agak lama, tetapi kurang dari 2 tahun kemudian Habibie menggelar pemilu atas desakan dan pertimbangan kondisi pada saat itu yang kita kenal pemilu 1999 atau pemilu pasca Orde Baru atau kita juga sebut awal reformasi.
Nah, ini multi partai sekali, yang daftar pada saat itu sampai 172 partai, namun disortir kemudian diverifikasi hanya 48 partai politik. Betapa bingungnya, satu kertas suara yang kecil ada 48 partai dengan gambar yang mirip-mirip lah, kira-kira begitu. Nah, pemilihan presiden pun pada saat 1999 ini dilakukan masih melalui mekanisme sidang umum MPR. Nah, pertanyaannya, bagaimana lembaga survei itu masuk pada saat setelah reformasi? Nah, lembaga survei dalam konteks kalau saya katakan bukan jualan ya, tetapi bagaimana mempromosikan sebuah metodologi di dalam meneropong strategi pemenangan berdasarkan opini publik dan temuan-temuan lapangan, itu masih belum laku pada saat itu. Jadi kenapa? Karena elit-elit pada saat itu masih mengkampanyekan secara tradisional. Jadi daripada logiknya begini, daripada saya mengeluarkan uang untuk membiayain survei, lebih baik saya gunakan untuk menyumbang masjid misalnya, kampanye langsung, door to door dan sebagainya. Yang kedua, elit-elit mereka masih meyakini bahwa kemenangan itu tidak hanya di bilik suara, tetapi juga lebih pada dilakukan bagaimana lobby-lobby politik dan transaksi-transaksi politik yang dilakukan oleh elit. Jadi pada saat itu belum terlalu muncul banyak lembaga survei. Next. 2004 ini awal mulai banyak lembaga survei karena didasari pertama pada saat pemilu 2004 adalah pemilu pertama yang melakukan pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung. Ini dalam sejarah, tonggak sejarah demokrasi di Indonesia, pemilihan presiden langsung itu dilakukan pada 2004. Kita tidak membahas bagaimana atmosfer politik pada saat itu, tapi yang jelas lembaga survei mulai masuk pada saat pemilu mulai banyak, maksud saya itu pada saat pemilu 2004. Kita dulu kenal. Nah, saya pun termasuk pelaku di sini, pelaku di lapangan tentunya, karena kita masih semester berapa waktu itu ya, 2 kalau nggak salah, 2 atau 3. Nah, jujur saat itu ketika kita melakukan sebuah riset survei, persis ketika kita menjajakan sebuah barang baru yang masyarakat itu masih belum menerima bahwa itu bermanfaat. Misalnya ketika awal-awal kita survei di 2004, pada saat itu kita masih relawan lapangan. Jadi ketika ditanya, wah buat apa ini? Wah ini pasti suruhan politik ini dari partai. Begitu persepsi masyarakat. Karena wajar, sesuatu yang baru dilakukan pasti akan mengalami dinamika di lapangan yang beragam begitu kira-kira. Nah, begitupun dengan persepsi elit politik pada saat itu. Kita pada saat itu beberapa lembaga survei misalnya merilis bahwa SBY ini memenangkan unggul lah di atas putaran. Bisa lanjut sambil terus. Nah, itu unggul. Tetapi elit-elit politik menyangkal. Entah menyangkal ini tahu bahwa kalah atau juga menyangkal tidak percaya terhadap bagaimana metodologi penelitian riset melalui studi jejak pendapat ini. Karena memandang bahwa SBY dengan partai yang baru, perolehan kursi Demokrat pada pemilu 2004 pun terbilang kecil, begitu ya. Tapi bisa jadi pemenang. Nah, kira-kira bisa diprediksi bagi pemenang. Bahkan di 2024, dukun-dukun, kalau kita bahasa ininya ya, dukun-dukun yang biasa ini kan ada semacam bahan candaan misalnya. Kalau mau tahu siapa yang menang pergi ke dukun, itu kalah dengan prediksi-prediksi lembaga survei pada saat itu. Karena kita didasarkan pada metodologi ilmiah. Nah, 2009 pun demikian, jadi SP ini 2 periode, bahkan di 2009 Demokrat ini menjadi pemenang karena faktor SBY 2 periode ini. Lanjut. Nah,
Kalau di 2014 jangan ditanya sudah berapa banyak lembaga survei, sudah tidak terhitung ya. Artinya begitu banyak dan ini bisa dilakukan oleh siapapun dengan catatan bahwa dia menguasai metodologi dan berpegang teguh pada prinsip-prinsip riset atau penelitian. Dalam hal ini mungkin saja antara satu lembaga survei dengan lembaga survei yang lain itu berbeda prediksi, berbeda temuan. Itu hal yang mungkin. Tidak ada yang salah. Karena mungkin saja metodologi yang digunakan itu berbeda. Sampel yang digunakan juga berbeda misalnya. Atau juga kondisi pada saat turun dilakukan survei, itu situasinya berbeda. Jadi amat mungkin berbeda. Yang tidak boleh dilakukan adalah berbuat cheating atau kecurangan atau berbohong. Salah memprediksi itu hal yang wajar karena kita menetapkan misalnya ada margin of error yang sudah ditetapkan di dalam riset ini. Lanjut. Nah, ini 2019 juga saya pikir sudah selesai, kita sudah tahu ya yang kemarin. Lanjut. Nah, kita mulai persoalan lembaga survei. Jadi eksistensi lembaga survei politik dalam demokrasi elektoral di Indonesia. Next. Nah, Markus mengatakan bahwa lembaga-lembaga jejak pendapat dengan tujuan politik yang lazim itu biasanya lahir di negara-negara yang memenuhi dua syarat dasar. Pertama, warganya mempunyai kebebasan sipil dan politik yang substansial. Kemudian juga bagaimana metodologi itu dirancang secara seksama, dilakukan oleh peneliti-peneliti yang berpengalaman dan dukungan finansial dalam hal ini KOS melakukan. Dua hal ini tidak memenuhi syarat. Kenapa? Menjadi jawaban penting. Kenapa survei-survei politik itu baru ramai dilaksanakan setelah reformasi? Karena pada saat Orde Lama dan Orde Baru, dua hal ini belum cukup untuk situasi politik pada saat itu belum memungkinkan untuk dilakukan sebuah riset-riset yang demikian. Ya. Kita tahu kebebasan sipil di masa Orde Baru begitu dikekang dengan otoriternya. Kemudian demokrasi terpimpin juga di masa Orde Lama. Kemudian soal kos biaya juga pada saat awal-awal kemerdekaan, jangankan memikirkan biaya untuk survei, untuk kampanye partai saja masih terbatas. Lanjut. Nah, ini tadi sudah disampaikan. Lanjut saja, Mbak. Ini saya tadi di awal dosen kita Pak Rosid menyampaikan bahwa ada lembaga survei, ada konsultan politik. Ini dua hal yang berbeda. Ya. Jadi kalau lembaga survei atau jejak pendapat politik pada dasarnya bagian dari partisipasi aktif dalam konteks demokrasi di Indonesia dan juga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Jadi kegiatannya itu meng-capture sesuai temuan yang ada di lapangan. Jadi hal terkait dengan metode kondisi politik pada saat survei dilakukan. Nah, bedanya dengan lembaga konsultan politik adalah konsultan politik ini orientasinya adalah satu tujuan, yaitu kemenangan bagi klien yang diusung. Meskipun hasil survei tetap menjadi acuan penting dalam strategi pemenangan. Tapi kalau lembaga survei, kalau temuannya kalah ya bilang kalah lah kira-kira. Soal nanti dia melakukan apa dan bagaimana, itu terserah dia bagaimana membaca dan memanfaatkan hasil survei itu sendiri. Nah, Populi Center, saya ingin tegaskan di malam hari ini, adalah murni lembaga survei. Jadi bukan lembaga konsultan politik. Karena kalau lembaga survei dan konsultan politik menjadi satu, itu biasanya akan ada konflik kepentingan dengan hasil-hasil survei yang didapat. Makanya sejauh ini Populi Center adalah sebatas lembaga survei, bukan konsultan. Nah, ini kenapa sih harus dilakukan survei? Ini strategi pemenangannya. Kalau tanpa survei sulit mendapatkan rekomendasi parpol pengusung. Biasanya kan kalau partai mau mengusung satu calon, baik itu di kontestasi pilpres, pilkada, dan sebagainya, biasanya selalu melihat hasil survei. Strategi juga tidak terukur, biaya kampanye boros, kesulitan melakukan mapping wilayah, masa dan kekuatan kelemahan kandidat lain. Berbeda kalau dilakukan dengan riset survei.
Lanjut. Kita masuk ke topik utama kita. Siapa kuat di 2024? Nah, ini biasanya teman-teman di Fakultas Ilmu Politik atau Komunikasi ini memang selalu jadi bacaan ya. Jadi kita sama-sama coba mereview. Lanjut, Mbak. Nah, tadi juga sudah dikatakan oleh Pak Rosid, meskipun sudah masih terbilang lama, tetapi isu Pilpres 2024 ini sudah semakin panas. Kenapa? Karena Jokowi ini sudah 2 periode dan secara aturan tidak bisa terpilih kembali. Ini juga kadang-kadang menjadi dilema. Saya kadang-kadang mengkritik juga terhadap rekan-rekan sesama lembaga survei misalnya yang mempromosikan Jokowi menjadi 3 periode. Ini kan harusnya kita lembaga survei ini tidak hanya melakukan riset-riset politik, tetapi juga dia melakukan sebuah edukasi politik kepada masyarakat. Jadi kalau aturannya sudah 3 periode, jangan mencederai aturan yang sudah dibuat. Meskipun dari survei misalnya banyak masyarakat yang mendukung Jokowi 3 periode misalnya itu ya, tetapi ya tidak usah ditanyakan lah semacam pertanyaan-pertanyaan demikian. Karena apa? Presiden sendiri sudah menegaskan tidak akan tergoda dengan orang yang mendorong-dorong beliau maju 3 periode. Saya pikir ini menjadi contoh yang baik supaya ada regenerasi. Kemudian yang kedua, kursi panas ini di 2024 ini karena pemilihan legislatif dan eksekutif dilakukan serentak. Kita tahu bahwa 2022 dan 2023 pilkada di 2 tahun mendatang ini waktunya ditarik semua, ditunda ke 2024. Bayangkan dalam 1 tahun yang sama kita menyelenggarakan begitu banyak kontestasi demokrasi elektoral dari mulai sampai ya, semuanya itu sekitar hampir 500 kepala daerah terdiri dari gubernur, wali kota dan bupati se-Indonesia, ditambah lagi legislatif dari mulai DPR pusat, DPRD provinsi, DPRD kabupaten ataupun kota, dan juga ada Pilpres. Kita ini sebuah prestasi bersejarah kalau ini kemudian bisa dilakukan dengan sukses, dengan jujur dan adil. Nah, elit parpol ini banyak melakukan tes water terhadap kader-kader terbaiknya. Ya, dalam konteks masyarakat awam misalnya terjadi hiruk pikuk, tetapi dalam kacamata analis politik itu lebih tepatnya dilakukan sebagai tes water, bagaimana mengetes reaksi publik terhadap isu yang dibuat atau isu yang sedang ada, kemudian bagaimana melakukan langkah-langkah selanjutnya. Kita tahu misalnya kemarin ribut-ribut soal Partai Demokrat, kemudian sekarang sudah begitu adem ayemnya ya, tanpa jelas penyelesaiannya seperti apa. Itu sebagai contoh yang bisa dibaca oleh masyarakat. Kemudian menguatnya keinginan publik terhadap tokoh-tokoh alternatif. Kita tahu kalau kemudian Pilpres 2024 hanya diisi oleh tokoh yang itu saja. Yang kedua, kalau hanya calonnya hanya 2 head to head, ini akan mempersempit masyarakat dalam melakukan analisa dan menentukan pilihannya. Semakin banyak tokoh yang maju, tokoh-tokoh alternatif, semakin banyak masyarakat bisa memberikan alternatif pilihan. Dan itu bagus dalam konteks demokrasi. Nah, lembaga-lembaga survei juga sudah mulai bermain mata, merilis calon-calon capres potensial dari hasil-hasil temuan surveinya. Next. Lanjut. Nah, ini kingmaker-nya siapa ini di 2024? Kalau kita lihat, ada 5 tokoh sentral yang berperan penting di dalam Pilpres 2024. Meskipun 5 tokoh ini hampir sebagian besarnya dipastikan tidak maju atau tidak berniat maju. Pertama adalah Megawati. Siapa yang tidak kenal beliau? Beliau adalah pimpinan partai terlama sampai saat ini di PDIP dan memiliki hak prerogatif dalam menentukan siapa capres dan cawapresnya. Jokowi meskipun beliau tidak masuk di dalam inti elit kepartaian,
tapi memiliki basis pendukung relawan yang masih kuat dan diperhitungkan dalam menentukan arah siapa dukungan capres mendatang. Nah, Prabowo ini juga menarik ini Prabowo ini. Jadi survei-survei masih banyak mengunggulkan nama beliau, ya. Tetapi karena melihat bahwa beliau memiliki partai dan memiliki basis massa pendukung yang jelas begitu. Nah, kalau Pak SBY ini sampai melakukan turun gunung untuk membela Demokrat meskipun secara de facto dan de jure adalah ketua umum Demokrat yang seharusnya paling depan kira-kira begitu. Karena tetapi beliau mempromosikan bagaimana AHY langkah-langkah ke depan supaya memberikan karpet merah baik itu untuk posisi capres maupun cawapres. Langkah ini mudah ditebak oleh publik saya kira. Kemudian Yusuf Kala sebagai tokoh bangsa, beliau memang tidak berpeluang maju tetapi tetap menjadi magnet utama dukungan setidaknya dalam dua hal. Bagaimana beliau menjadi kingmaker di 2024. Pertama, jejaring yang kuat, juga akses modal pendanaan yang kuat. Kita tahu sama-sama bahwa Pilpres ini membutuhkan sekali modal yang tidak sedikit. Lanjut. Kandidat capres dalam teropong lembaga survei. Kekuatan figur dalam pencalonan capres tidaklah cukup tanpa dukungan real partai politik. Karena kita tahu kalau capres dan cawapres ini adalah diusung oleh partai atau gabungan partai yang memenuhi syarat. Berbeda dengan calon kepala daerah misalnya. Kalau kepala daerah itu masih bisa dilakukan dengan jalur independen, tetapi capres dan cawapres tidak bisa dilakukan. Undang-undang menyatakan demikian. Sehingga tanpa dukungan real partai politik, apapun temuan lembaga survei, sepotensial apapun calon-calon tokoh-tokoh alternatif, bahkan tokoh muda sekalipun, popularitasnya tinggi, elektabilitasnya tinggi, itu akan menguap sia-sia kalau partai tidak memberikan dukungan. Nah, ini menjadi persoalan sebenarnya di dalam persoalan politik demokrasi di kita. Kemudian sudah disinggung tadi, dilakukan secara serentak, kemudian juga sudah lembaga survei sudah banyak melakukan. Lanjut. Nah, ini beberapa lembaga survei yang sudah melakukan di riset. Kalau kita lihat misalnya, ini mohon maaf ini ada disclaimer ini tidak untuk dipublikasikan, tapi karena memang ini baru pertama kali dipublikasikan hanya di webinar Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pancasila ini. Karena teman-teman mahasiswa dan rekan-rekan semua mungkin jarang mendengar rilis dari lembaga survei Populi Center. Tidak seperti lembaga lain yang sering kali merilis, karena memang tidak semua kita rilis, sedikit eksklusif lah kira-kira begitu. Nah, ini baru kita cantumkan. Saya lupa menghapusnya itu. Oke ya. Misalnya di top of mind ini pertanyaan terbuka, itu Jokowi masih mendapatkan elektabilitas tertinggi. Top of mind ini mengakomodir siapapun menjawab boleh begitulah. Asal orangnya masih hidup, kira-kira begitu. Jadi tokoh siap pertanyaannya terbuka. Jika pemilihan presiden dilakukan hari ini, siapa yang akan Anda pilih? Bebas. Tidak ada guide untuk opsionalnya tidak dilakukan. Bebas, pertanyaan terbuka. Nah, kalau elektabilitas capres pada pertanyaan tertutup, ini justru Prabowo Subianto ini di urutan pertama. Ada Ganjar dan sebagainya. Kita akan lihat beberapa lembaga survei tidak jauh dari itu. Next. Nah, ini juga salah satu lembaga survei juga kurang lebih sama. Ada Prabowo, Ganjar, Anies, Sandiaga, Ridwan Kamil, mutar-mutar di situ. Lanjut. Ini bedanya Anies di atas ini. Tetapi kita lihat tadi bulan apa, sekarang bulan Maret, ini surveinya indikator. Ada Anies di urutan pertama, Ganjar, Ridwan Kamil, mutar-mutar di situ, Prabowo di urutan kelima. Lanjut. Ini juga sama, Prabowo, AHY sudah mulai masuk. Ini di surveinya SMRC ya. Lanjut.
Ini SMR masih sama, ini SMRC. Lanjut, Mbak. Nah, faktor keterpilihan capres. Saya sedikit menambahkan nanti dari 4 pointer ini. Pertama, dukungan parpol tadi sudah dijelaskan di awal. Kemudian popularitas. Popularitas ini terkait dengan bagaimana tokoh ini dikenal. Logiknya adalah bagaimana tokoh ini, bagaimana kalau tidak dikenal, bisa dipilih. Kan logikanya begitu. Maka popularitas ini menjadi penting. Yang kedua, akseptabilitas. Ini bagaimana penerimaan masyarakat terhadap tokoh tertentu. Tidak semua popularitas itu berbanding dengan akseptabilitas. Ada yang popularitasnya tinggi, tetapi tingkat akseptabilitasnya rendah. Tingkat kesukaan dan ketidaksukaan masyarakatnya, misalnya ketidaksukaannya tinggi, walaupun popularitasnya tinggi. Itu ada. Kemudian elektabilitas, ini juga faktor keterpilihan. Keempat faktor ini saling berkelindan. Dan satu lagi sebenarnya, popularitas, akseptabilitas, dan elektabilitas ini, saya lupa mematikan handphone. Ini sebenarnya ada satu faktor lagi yang sebenarnya bisa masuk di poin 2, 3, dan 4, yakni menguasai media sosial. Dan ini tugasnya teman-teman di Fakultas Ilmu Komunikasi. Bagaimana kemudian ilmu yang didapat di bangku kuliah ini bisa juga diterapkan dalam konteks demokrasi ya. Sebagai informasi saja, misalnya dulu kita melakukan survei itu betul-betul manual dengan instrumen kuesioner yang difotokopi gitu ya. Kadang-kadang kita lagi wawancara karena fotokopinya burem, jadi bingung apa ini yang diwawancara, harus lihat kuesioner yang bersih. Atau kita wawancara kelewat karena fotokopi yang halaman berikutnya itu kosong, tidak terfotokopi misalnya. Tetapi dalam konteks sekarang ini sudah dilakukan berbasis digital misalnya. Ini juga menjadi terobosan baru. Seperti yang dilakukan Population Center, tidak lagi menggunakan manual kertas, tetapi wawancaranya sudah lewat aplikasi dan recording langsung dengan secara otomatis di-record hasil wawancaranya dan terpantau titik mana dia relawan kita berada. Pikir itu juga menjadi terobosan dan mudah-mudahan teman-teman di Fakultas Ilmu Komunikasi bisa melakukan inovasi di dalam riset ini ke depan yang lebih baik. Lanjut. Kenapa Pilpres 2024 begitu penting untuk dibaca? Lanjut. Nah, ini Pilpres 2004 tanpa petahana. Kita lihat ya, saya ingin menganalisa begini misalnya. Antara Pilpres petahana yang diikuti petahana dan yang tidak diikuti petahana. Pilpres 2024 ini berbeda dengan 2019 karena 2019 itu petahana Jokowi itu maju kembali menjadi capres untuk yang kedua kalinya. Di 2024 tidak lagi. Apa yang terjadi? Berdasarkan pengalaman pilpres yang diikuti petahana seperti 2009 lalu, ya, petahana sudah unggul biasa. Itu sudah unggul jauh 3 tahun menjelang pemilihan. Itu sudah biasa. Wajar karena dia memiliki begitu banyak modal birokrasi, modal sosial, modal politik, dan sebagainya. Tapi pada Pilpres petahana seperti 2014 silam, itu ketika SBY sudah 2 periode tidak lagi bisa mencalonkan, dan yang muncul adalah tokoh baru, menjelang 2014, kalau kita amati Prabowo Subianto, yang notabene adalah calon yang tidak capres, yang tidak asing lagi. Karena sebelumnya sudah mengikuti kontestasi Pilpres sebagai calon presiden. Justru banyak diunggulkan. Hal ini dimaklumi SBY sudah tidak lagi maju, kemudian Prabowo sebagai tokoh lama yang mencalonkan kembali menjadi calon presiden, itu memiliki popularitas dan elektabilitas yang cukup tinggi. Unggul jauh dengan calon-calon lain. Berbeda dengan Jokowi saat itu, sebelum muncul, itu jauh tertinggal, nama Jokowi belum ada apa-apanya. Pada saat awal-awal menjelang 2013, menjelang Pilpres 2014. Karena pada saat itu Jokowi hanya berangkat dari wali kota ke gubernur DKI. Nah, kemudian maju masih tertinggal jauh. Meskipun demikian, poinnya di sini.
pada akhirnya Jokowi mengalahkan Prabowo yang lebih unggul lebih dulu secara popularitas dan elektabilitas. Kenapa ini terjadi? Itu yang saya katakan terjadi. Salah satu faktornya adalah bagaimana Jokowi bisa masuk di lini media sosial, terutama segmen anak-anak muda. Dan ini juga menjadi poin penting di Fakultas Ilmu Komunikasi. Lanjut, Mbak. Nah, eksistensi oligarki politik. Kita sudah sama-sama tahu dan melihat ya bagaimana pada prinsipnya konteks demokrasi elektoral itu setiap warga memiliki hak politik yang sama dan dijamin undang-undang. Kecuali memang peraturan yang melarang misalnya hak politiknya dicabut, itu lain soal. Nah, partai politik sejatinya memberikan ruang yang sama dan setara dalam proses pengkaderan terhadap calon-calon pemimpin. Ini juga tadi yang dikatakan Pak Rosid, harusnya kaderisasi di partai itu tidak stagnan dan fair, terbuka untuk kader-kader yang terbaik. Meskipun demikian, dalam prakteknya seringkali potensi kader dihadapkan pada kepentingan lingkar elit partai itu sendiri. Kita bisa menyaksikan misalnya pada momentum pilkada. Bagaimana ada seorang tokoh yang merangkak dari bawah membangun partai misalnya. Elektabilitasnya kuat, diakui bahwa dia tokoh partai di lingkup lokal tersebut. Tiba-tiba ada kandidat baru yang secara hubungan elit pusat adalah lingkar inti partai itu, kemudian dengan mudahnya tersingkir begitu. Nah, ini menjadi persoalan. Meskipun kita belum bicara ini baik dan ini lebih baik, tetapi bagaimana kaderisasi ini kemudian dipotong kompas. Oke. Kemudian lanjut. Nah, ini peluang kandidat potensial baru. Nama-nama yang muncul kita lihat tadi ada nama-nama misalnya Ganjar, Anies Baswedan, Ridwan Kamil, Tri Risma hari ini, kemudian ada juga nama Puan. Itu nama-nama yang ramai untuk Pilpres 2024. Meskipun nama-nama itu sebenarnya sudah pernah tersebut atau sudah terekam radar, tetapi momentumnya belum pas karena memang petahana pada saat itu masih kuat, Jokowi maju di periode yang kedua. Nah, menariknya, mayoritas nama yang muncul di dalam temuan lembaga survei ini bukan pimpinan partai politik atau bukan menjadi bagian inti elit parpol. Ini yang menjadi dilema, begitu ya. Satu-satunya misalnya nama-nama baru yang potensial yang memenuhi dua syarat itu hanya misalnya AHY, karena dia juga pimpinan parpol, dia masuk juga di inti elit parpol. Kalau Puan masuk di inti parpol, elit pimpinannya tetap masih dipegang oleh Megawati. Jadi mayoritasnya pada dilema di situ. Lanjut. Ini sudah kita jelaskan, lanjut saja, Mbak. Next. Nah, oke. Pertanyaannya adalah, beranikah elit-elit parpol menurunkan ego politiknya? Jadi calon yang digadang-gadang menginginkan dinasti itu berlanjut sudah dilakukan jauh-jauh hari, tiba-tiba radar temuan survei lapangan ini menyatakan bahwa elektabilitasnya tidak bagus. Akseptabilitasnya tidak seperti yang diharapkan. Apakah partai politik ini akan memaksakan ataukah dia akan menurunkan ego politiknya demi memberikan kesempatan kepada kader-kader potensial lainnya? Kalau ini dilakukan, berarti memang begitulah tugas partai politik. Dia memberikan kaderisasi, mendidik calon-calon pemimpin bangsa. Tapi kalau ini kemudian dipaksakan, silahkan sah-sah saja partai politik memaksakan, walaupun misalnya kandidatnya tidak bagus, dipaksakan, toh masyarakat juga yang akan memilih. Masyarakat juga yang akan menentukan. Kita bisa contoh case misalnya pada saat Pilkada Jawa Barat. Misalnya kita lihat secara objektif bahwa PDIP tahun lalu persis ya, Pilkada Jawa Barat 2018 nggak salah. PDIP itu secara perolehan kursi tidak perlu melakukan koalisi dengan yang lain. Dia bisa mencalonkan gubernur dan calon gubernur sendiri. Tetapi di dalam temuan survei, elektabilitasnya tidak sebagus yang diharapkan. Tapi dipaksakan. Misalnya,
Yang terjadi adalah betul jauh dengan calon yang lain hasilnya. Ini misalnya kalau pada saat itu Legowo saja PDIP udah lihat jadi wakil gubernur, calon gubernurnya dari partai lain. Tetapi bagaimanapun kita tidak tahu apa yang terjadi di dalam keputusan itu diambil, tetapi kita bisa melihat dari kacamata sains dan temuan survei bahwa itu tidak dilakukan rekomendasi temuan survei yang di lapangan. Saya kira demikian, dan kita akan lebih banyak berdiskusi dalam kesempatan malam hari ini. Slide-nya bisa saya stop share dulu kali ya, Mas ya? Ya, silakan. Untuk teman-teman semua, kita udah open diskusi. Mungkin bagi teman-teman yang mau bertanya, boleh di-drop dulu di kolom chat. Nanti bisa dipilih oleh Mas Ade atau saya bacakan. Dan kalau memang memungkinkan, tolong open mic sama open kamera ya, teman-teman. Mas, ini ada pertanyaan dari Usama Aziz Mubarak dari kelas F. Mbak Usama boleh open mic sama open kamera nggak ya? Ada Bung Usama? Halo, tes. Oh ya, sorry, laki-laki ya, sorry. Silakan. Ya. Iya. Halo. Sorry Mas, putus-putus Mas, sorry. Dari Mas Usama, sorry, putus-putus suaranya. Mungkin saya bacain aja kali ya dari. Ya, boleh. Mas Usama ingin bertanya seperti yang kita tahu. Saya ingin menanyakan, kan seperti yang kita tahu halo. Oke. Oh ya, mungkin bisa dibacakan di chat aja kali ya. Ini sinyal saya kurang bagus. Iya, saya bacain aja kali ya. Jadi Mas Ade, ini Mas Usama ingin bertanya, seperti yang kita ketahui bahwa beberapa lembaga survei itu berasal dari salah satu pihak. Ada kemungkinan dalam hasil survei lebih mengumpulkan pihaknya, walaupun hasil di lapangan sedikit berbeda. Apakah dengan adanya lembaga survei seperti itu akan merusak sistem demokrasi kita, terutama dalam hal pemilu? Karena mungkin itu bisa mempengaruhi pandangan masyarakat pada saat memilih partai atau caleg tertentu. Terima kasih. Demikian pertanyaannya, Mas. Oke. Ini pertanyaan menarik ya. Sekaligus sebenarnya nanti bisa menyentuh ke dapur lembaga survei sebenarnya ini. Begini, survei jajak pendapat ini dilakukan melalui metodologi ilmiah. Satu yang pertama. Ketika ini dilakukan melalui metodologi ilmiah, maka harus bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Yang kedua. Yang ketiga, bisa saja survei itu meleset. Prediksi itu tidak tepat, tidak presisi. Tetapi yang tidak boleh dilakukan adalah melakukan kebohongan. Itu poinnya. Selanjutnya, bagaimana kalau ada lembaga survei yang di-hire, yang dibentuk underbow dari partai politik tertentu, apakah ini dipertanyakan kredibilitasnya? Tentu kita akan lihat secara objektif. Ya. Tidak ada aturan yang melarang misalnya partai politik memiliki lembaga survei atau lembaga riset sendiri. Tidak ada aturan yang melarang. Atau juga lembaga survei dipesan oleh klien politik tertentu, aktor politik tertentu untuk pilkada, pilpres, pileg dan sebagainya. Tidak ada aturan yang melarang, sah-sah saja. Karena itu bagian daripada supply and demand saja. Ya. Tetapi yang tidak boleh dilakukan adalah bagaimana kode etik di dalam lembaga survei ini dilanggar. Oleh karena itu, pemerintah sudah melakukan sebuah usaha untuk menata agar lembaga survei ini tanda kutip tidak liar ya.
Jadi ada sebuah asosiasi di lembaga survei, misalnya ada Persepi, jadi perhimpunan asosiasi lembaga apa namanya kebijakan opini publik Indonesia. Populi salah satunya masuk di situ dan pernah juga menjadi menjadi ketua Persepi dari Populi Center. Nah, sekarang Persepi ini dipegang oleh CSIS ketuanya ya. Jadi di situ ada kode etik yang harus dilakukan oleh lembaga survei. Dan pada saat melakukan pendaftaran, misalnya mendaftarkan Quickon, melakukan riset perizinan di Kemendagri untuk riset ini, harus mencantumkan bahwa lembaga survei ini berasal dari asosiasi survei yang diakui. Ini juga bagian mekanisme kontrol supaya supaya lihat. Nah, pertanyaannya, adakah lembaga survei yang melakukan yang melakukan lacur politik? Mungkin ada saja, dan itu kita bisa lihat misalnya lembaga survei yang kita bisa lihat. Contoh, mungkin teman-teman ingat pada saat Pilpres 2014 lalu, ya, atau 2014 misalnya. Bagaimana karena head to head dua kandidat capres ini sama-sama, hanya dua, pilihannya kalau tidak satu ya nomor dua, kira-kira begitu. Nah, bagaimana Quickon, prediksi Quickon boleh-boleh saja salah, tetapi harus bisa dipertanggungjawabkan. Misalnya ada beberapa lembaga survei yang memenangkan kubu tertentu, sementara ada yang memenangkan kubu lain temuannya, Quickon misalnya. Ini tidak bisa disalahkan mana yang benar dan mana yang salah, karena hasil akhir ada di KPU. Nah, menjadi pertanyaan adalah kenapa ini melakukan prediksinya salah? Ini yang harus kemudian di sidang lakukan dibedah secara kode etik. Bagaimana penelitiannya dan sebagainya. Tetapi sejauh ini mereka yang melakukan kecurangan misalnya belum satu pun tidak ada undang-undang. Memang ini juga menjadi pemikiran sekaligus bahan diskusi di kalangan teman-teman lembaga survei. Seharusnya ada mekanisme punishment tidak hanya di asosiasi, tapi juga ada hukum yang apa namanya kalau lembaga survei melakukan kebohongan publik misalnya. Nah, selanjutnya yang tadi saya katakan, jadi sah-sah saja Bung Usama. Ini namanya keren sekali ya. Jadi Bung Usama dan teman-teman yang lain sah-sah saja, tidak ada larangan. Hanya saja persepsi masyarakat akan berbeda. Misalnya kalau yang turun adalah lembaga riset titik-titik partai tertentu. Masyarakat kan akan ini biasanya lembaga partai-partai tertentu meng-hire, meminta tolong lembaga survei untuk melakukan riset. Ini justru bagus dalam artian dilakukan oleh pihak ketiga yang profesional begitu. Nah, tetapi sejauh ini Populi Center belum melakukan dan tidak melakukan kerjasama dengan partai lain. Tetapi ya kalau ada yang meminta tolong kita klien, kita layani dengan baik. Satu. Yang kedua saya ingin bercerita ini pengalaman testimoni pribadi ya. Di Pilkada 2015 Populi misalnya lebih banyak menolak klien daripada menerima klien. Ini kan menarik ini. Terus ada klien ditolak kira-kira begitu. Dan saya termasuk yang sering menolak. Kenapa? Karena dunia lembaga survei ini dua mata sisi. Bisa jadi kita jalan menuju surga, kira-kira begitulah. Yang kedua bisa jadi jalan menuju neraka. Karena tipis sekali. Misalnya berapa kali kita kedatangan klien yang tiba-tiba minta dilakukan sebuah pemetaan politik, riset jejak pendapat dengan catatan saya harus menang, Pak. Loh, minta disurvei tapi harus menang. Bagaimana ceritanya? Ya. Kemudian ada lagi, Pak, tidak usah turun lapangan, Pak. Saya buru-buru untuk rekomendasi partai politik supaya dapat rekom. Syaratnya harus ada lembaga survei, Pak. Dan salah satunya Populi disebutkan. Loh, padahal kita nggak pernah kerjasama dengan partai tersebut. Misalnya, bawa uang satu kantong misalnya, satu koper.
Saya nggak tahu isinya uang atau campur daun, tidak tahu lah. Apa yang dilakukan? Pak, kita bayar malam ini, tolong Pak, hasilnya tidak usah turun, hasilnya kita tunggu. Apa yang jawaban kita? Saya pikir di lembaga kami dari mulai direktur sampai office boy, kalau dilakukan pertanyaan jawabannya sama, tidak bisa Pak. Silakan. Dia pun berdiplomasi, ada Pak lembaga lain misalnya. Tapi saya tidak sebutkan. Dia menyebutkan. Loh, kenapa nggak ke lembaga itu saja? Dia bilang, nggak dipercaya Pak kalau lembaga itu. Loh, berarti mau merusak ini. Artinya, kondisi ini real terjadi. Bahwa politik di kita ini, politik transaksional itu betul masih ada. Tetapi kita harus berani melakukan mempunyai prinsip. Ya gampangnya sih, kira-kira biar miskin asal sombong lah, kira-kira begitu. Ya, makanya jarang sekali Populi Center tampil di TV lah, tampil rilis. Jadi sekali lagi boleh sah-sah saja ya, dan itu menjadi bagian daripada termasuk dananya dari mana tuh lembaga survei. Loh, dananya ya boleh dari mana saja, selagi itu diatur oleh undang-undang sah, bisa dari klien dan sebagainya. Yang tidak boleh itu kalau dana ini dibayar, hasil surveinya diintervensi, itu tidak boleh. Dan saya pikir masih banyak dan lebih banyak lembaga-lembaga survei yang kredibel yang tetap menjaga integritasnya daripada lembaga-lembaga yang kemudian melakukan kecurangan. Ciri-cirinya saja nih, saya kasih malam ini misalnya clue. Lembaga-lembaga yang dibentuk hanya untuk kepentingan sesaat, lembaga survei sekaligus hanya pragmatis, itu biasanya dia muncul, kemudian dia hilang, nggak ada kabar. Kemudian muncul lagi dengan baju nama lembaga yang baru, tapi orangnya itu aja. Nah, ini clue-nya, nggak usah menyebut siapa, nanti itu bahan diskusi untuk teman-teman di fakultas di Fakultas Ilmu Komunikasi ya, di jurusan politik terutama. Itu trennya begitu tuh, hilang lembaga ini, nggak bisa bertanggung jawab. Ganti baju, orangnya itu lagi yang mendirikan. Nah, itu terjadi. Oke, ada lagi? Itu di kolom komentar Mas IGD Pandu Arya, mungkin bisa open mic sama open kamera. Ada pertanyaan dari Mas Pandu. Tes. Keren nggak nih Mbak? Iya, keren. Silakan lanjut. Oke Mbak. Jadi pertanyaan saya ini Mas untuk Mas Adi dan Mas Rosid. Kira-kira untuk Populi Center maksud saya, apa sih metode yang diterapkan atau yang dilakukan untuk menghindari error di tingkat akurasi ketika pihak Populi Center ini melakukan survei politik? Dan tadi pertanyaan kedua saya sebenarnya sudah dijawab dijawab sama Mas Adi tentang sumber dana. Tadi sudah dijawab. Nah, jadi pertanyaan saya tadi itu tentang tingkat akurasi sih Mas. Kan karena kalau kita error sedikit saja dalam survei tersebut, nah biasanya itu hasilnya tidak ya bakal salah. Kira-kira apa sih yang Mas Populi Center lakukan untuk memitigasi hal tersebut? Oke. Terima kasih. Gini ya rekan-rekan ya. Kenapa lembaga survei, suara saya terdengar ya? Dengeran Mas. Oke. Di awal dikatakan bahwa kenapa lembaga survei ini bisa ada celah untuk salah, karena ini adalah bagian dari prediksi secara ilmiah. Namanya juga prediksi. Mungkin salah, mungkin benar. Tetapi kemungkinan itu bisa kita jagain dengan cara kita mematuhi metodologi yang sudah ditetapkan. Kembali kepada error tadi, itu sebenarnya ada dua model error. Pertama itu human error, karena manusia atau sumber dayanya yang error. Kemudian yang kedua karena metodologinya yang error. Begitu ya. Kalau dari sisi metodologi, bagaimana survei ini dilakukan metodologinya? Saya kira umum dengan lembaga-lembaga lain dan ini bisa dikopas sebenarnya soal metodologi ini. Yang susah dikopas adalah bagaimana mindset sumber daya manusianya supaya tidak human error. Saya kira mudah-mudahan setelah di Vkom sendiri sudah ada lembaga
lembaga risetnya. Sudah ada belum Pak Rosid? Lembaga riset soal politik. Kalau lembaga riset soal politik tidak ada. Cuma lembaga riset tentang keilmuan komunikasi tentunya. Jadi misalnya kembali kepada faktor human error tadi, human error ini bisa terjadi karena kualitas sumber daya manusianya. Tapi kalau secara metodologi biasa kita sudah lakukan metodologinya multi-stage random sampling. Hulunya adalah bagaimana kita menetapkan dulu margin of error-nya, kemudian mengolah sampling yang betul-betul proporsional. Ini penting. Saya ingin bercerita sebentar saja. Ini waktu kita terbatas sekali ya. Masih ada waktu ya? Masih, Mas, masih. Ya. Saya kebetulan mempresentasikan dengan pimpinan kami Population Center di pilkada, salah satu pilkada di daerah di Jawa Tengah dengan incumbent bupati. Hasilnya jelek. Marah-marah lah kira-kira bupati. Kami dimarah-marahin pada saat presentasi di sana. Bagaimana ini? Hasil saya kok jelek. Padahal saya pernah survei dengan lembaga lain, ini bagus hasilnya. Lebih murah pula bayarnya. Wah, sebutkan pula bayarannya ya kan. Nah, kemudian izin Pak Bupati, saya bisa boleh melihat metodologinya. Dikasih. Nah, saya buka-buka. Loh, ini samplingnya saja sudah diakalin sama lembaga ini survei. Jadi dia melakukan sampel, pengambilan sampling itu sekitar 50% di basis suaranya bupati ini. Baru 50%-nya disebar. Ya pasti menang. Ya. Kalau misalnya saya kasih contoh begini misalnya. Dosen kita Pak Rosid ini nyaleg, anggota dewan, mau nyaleg di Jakarta ini. Ya kan, dapilnya Jaksel dan luar negeri. Sampelnya itu mahasiswa Vkom semua. Ya pasti menang. Begitu. Atau 50% di Vkom, sisanya disebar di Jakarta Selatan. Ya pasti menang. Nah, saya bilang ini ya sudahlah, saya juga tidak mau menelanjangi lembaga survei lain karena ini juga nggak ngerti. Bupati yang ngertinya itu saya udah bayar dan saya harus menang. Ini kan logika yang salah. Kalau ke konsultan boleh. Kalau ke konsultan politik saya sudah bayar mahal, saya harus menang. Tetapi kalau di lembaga survei tidak bisa logika itu. Kemudian itu terkait dengan metodologinya multi-stage random sampling, diawali kita memilah sampel secara proporsional. Mengapa kemudian di Jawa Barat sampelnya survei nasional ini salah satu contoh, di Jawa Barat surveinya sampelnya lebih banyak dibanding provinsi lain karena proporsi jumlah penduduk maupun pemilihnya ini terbanyak di Indonesia. Bahkan di Papua itu kadang-kadang cuma 20 responden, cuma 30 responden survei nasional ya. Tapi kalau di Jawa Barat itu bisa sampai 300 responden. Begitu jauh kan gapnya. Dan itulah yang disebut proporsional. Yang kedua, saya ingin memberikan ilustrasi dan analogi seperti ini. Kalau kita ingin tahu rasanya soto dalam satu kuali, enak atau tidak, itu kita tidak perlu menghabiskan soto itu sampai sepanci dan kuali itu. Tidak perlu, kembunglah perut kita, tidak muatlah. Tapi lakukanlah dengan cara aduk itu dengan baik. Diaduk dari atas sampai bawah yang rata. Setelah itu cicipin, mau dari atas, samping, tengah, cicipin saja 1 sendok. Maka ketika 1 sendok sampel yang kita ambil, itu rasanya enak, pasti di tengah, di bawah, dan di dasar panci itu juga enak rasanya. Itu yang disebut penarikan sampel yang benar. Ya. Lalu kenapa kemudian di Jawa Barat sekian sampelnya, di wilayah lain sekian? Nah, itu yang disebut proporsional. Kita bisa bayangkan memasak sebuah soto dengan proporsi bahan yang sama, bagaimana jadinya? Daging 1 kilo, garam 1 kilo, cabai 1 kilo, semua 1 kilo. Rasanya kira-kira amburadul lah kira-kira begitu. Tapi sesuai porsinya lah, garam berapa sendok, daging berapa, cabai berapa. Itulah yang disebut dengan proporsional. Sehingga menghasilkan rasa yang pas dan persis dengan metodologi survei. Jadi multi-stage random sampling, dari mulai pemilihan desa itu kita sudah samplingkan. Di Jawa Barat berapa desa, berapa responden. Kemudian sampai di lapangan itu juga di random lagi.
Dari berapa jumlah RT di desa itu, misalnya ada 100 RT, kita pilih 2 atau 5 RT, di random diacak lagi. 1 RT di random lagi. Sampai ke keluarganya pun di random diacak lagi. Sehingga semua populasi itu berkesempatan yang sama menjadi sampel dan yang memiliki syarat berkesempatan yang sama menjadi responden. Nah, itu jadi ada 2 faktor, human error dan metodologi error. Kalau human error, satu caranya cuma satu. Data itu dibuang atau diulang. Misalnya dalam beberapa kasus kita menemukan relawan kita di lapangan melakukan kecurangan dan terbukti. Misalnya dia nggak tahu kalau itu ada recording yang berjalan. Kita cek wawancara Pak, saya dengan ini loh. Yang diwawancara kamu ngobrol kok di kedai kopi. Terbukti. Cuma satu, data itu dibuang atau diulang dengan tenaga lapangan yang berbeda. Ya, kenapa harus diulang? Karena kalau data sampah diolah, maka dia akan merusak hasil yang data yang bagus. Caranya cuma 2, diamputasi atau ganti dengan cara yang baik. Seperti memasak tadi, kalau bumbunya busuk, rasanya nanti akan jadi mempengaruhi bahan-bahan yang lain. Oleh karena itu, rumus daripada penelitian survei adalah data bagus, hasil bagus. Kalau datanya yang jelek, buang, ganti. Tidak apa-apa, berkurang proporsionalnya. Margin of error-nya jadi bertambah daripada kita memasukkan data yang sampah. Begitu. Itu soal tadi human error, soal tadi dapur dananya dari mana. Tadi sudah dijawab ya. Terima kasih. Terima kasih Mas Ade atas ulasannya. Kemudian ini ada pertanyaan dari Mbak Putri Septiana. Boleh open mic dan open kamera mungkin Mbak? Bisa bertanya langsung. Iya, selamat malam Mas Ade dan Mas Rosid serta moderator. Yang kita lihat menjelang 2024 ini, lembaga survei itu memunculkan sejumlah nama. Bahkan Muhammad Qodari pun mewacanakan bahwa Pak Jokowi itu bakalan 3 periode. Nah, dalam situasi seperti ini, itu bukankah bisa dianggap sebagai bagian dari upaya lembaga survei itu untuk mendapatkan klien gitu ya, Mas? Terima kasih. Kita tidak berbicara lembaga survei by name ya, tapi kita berbicara secara umum bahwa soal strategi, soal dia harus eksis itu bagian daripada sunatullah lah, kalau Pak Rosid bilang dulu, kita bilang itu sunatullahnya. Ya sudah menjadi apa konsekuensi logis lah. Kenapa? Karena tapi yang harus diperhatikan adalah begini, saya ingin menggaris bawahi begini. Lembaga di awal saya katakan tadi, lembaga survei itu tidak hanya sebagai lembaga yang melakukan riset berdasarkan klien saja, tapi yang harus diperhatikan adalah lembaga survei itu pada prinsipnya memiliki tujuan yang mulia, memberikan edukasi politik ke masyarakat. Ini yang sering dilupakan. Jadi kadang-kadang dibenturkan pada persoalan pragmatis. Seperti misalnya ada lembaga survei yang mendorong-dorong Presiden Jokowi ini maju lagi 3 periode. Menurut saya secara pribadi, ya tidak mewakili Populi Center, saya mengatakan di jawaban ini misalnya, bahwa itu bagian daripada kemunduran demokrasi, nilai demokrasi, dan melakukan pembodohan publik, begitu ya. Satu. Jadi begini, survei itu bisa diarahkan, iya. Tetapi jawaban yang dilarang adalah melakukan pembohongan jawaban. Bisa diarahkan tuh begini. Kan instrumen kuesioner ini dibuat berdasarkan apa tujuan survei yang kita lakukan. Misalnya tujuannya adalah kita ingin mengcapture tokoh-tokoh muda, berarti kita mengeliminasi tokoh-tokoh yang lama di dalam option jawaban. Itu kan bagian daripada bagaimana kita menyusun instrumen. Bukan berarti, loh, kok nama Prabowo nggak dimunculkan? Itu Pak, lihat pertanyaannya. Siapakah tokoh muda? Kan begitu kan? Jadi nggak ada, kalau ada tokoh tua, bukan tua kita menyebutnya ya, tokoh lama lah. Kalau tua muda, nanti banyak yang tersinggung di forum ini kan. Nah, jadi setidaknya instrumen itu bisa kita buat. Yang tidak boleh itu melakukan penggiringan opini. Mungkin saja lembaga survei itu membuat pertanyaan, setujukah jika Presiden Jokowi maju kembali 3 presiden menjadi
mencalonkan kembali 3 periode. Yang orang pendukung Jokowi mungkin akan, wah bagus, belum selesai kerjanya. Tetapi coba diberikan narasi, undang-undang melarang, begitu ya. Ini namanya, ini adalah pendidikan politik ke masyarakat. Ada semacam narasi dulu baru pertanyaan. Undang-undang melarang atau membatasi, bukan melarang, yang membatasi periode presiden adalah 2 periode. Ada sebagian orang yang mengusulkan, bagaimana Anda setuju tidak dengan statement ini? Nah, itu baru benar. Jangan tiba-tiba ditanya, Bapak setuju nggak Jokowi naik periode? Kebetulan tanya pendukung Jokowi, ya pasti setuju, kira-kira begitulah. Atau tidak diberi ruang dulu. Nah, jadi instrumen yang benar itu adalah memberi, ada sebuah guide yang secara umum sehingga masyarakat bisa berpikir logis. Oh iya, undang-undangnya melarang. Saya pendukung Jokowi, tapi undang-undang melarang. Ya, saya tidak setuju, walaupun saya suka sama Jokowi. Kedua, lembaga survei saya kira jangan terlalu bermain di tingkatan, walaupun survei politik, tetapi kalau sudah politik hindarilah. Kita on the track bahwa kita melakukan riset ilmiah survei saja, dan hasilnya itu ya kita pertanggungjawabkan secara ilmiah. Begitu. Kalau soal itu main mata supaya laku dipanggil, itu urusan lain. Itu bagian dari marketing, politik marketing lah. Begitu ya. Demikian. Terima kasih Mas Ade, dan ini ada pertanyaan dari Sony. Sony boleh buka mic sama kameranya mungkin? Iya, udah kedengeran? Ya, sudah Mas Sony. Selamat malam Mas Ade, selamat malam Mas Rosid. Mohon izin bertanya, kan quick count atau survei kan sering sekali ditampilkan di TV ya. Nah, apakah lembaga medianya sendiri itu mempengaruhi quick count atau survei? Kan tahun 2019 ada yang sama juga tuh, kayak berbeda gitu. Di TV ini yang ini menang, di TV ini yang ini menang. Nah, kalau seperti itu bagaimana cara mengatasinya? Ya, itu yang terima kasih Mas Sony, pertanyaannya menarik, dan kalau tidak ada punishment yang saya kira membuat jera ya, ini akan selalu terulang. Saya kira ini juga menjadi masukan penting, menjadi catatan penting di diskusi kita malam ini. Misalnya dari pertemuan ini, dari himpunan mahasiswa di fakultas ini memberikan rilis, misalnya soal komentar 3 periode, komentar lembaga survei yang sering berbeda. Begini, oke. Yang bermain-main di dalam kegiatan quick count, lembaga yang bermain-main di kegiatan quick count itu adalah lembaga yang terlalu berani dia menggali kuburnya sendiri. Saya katakan demikian. Karena apa? Quick count dengan survei berbeda. Kalau quick count itu real time, acuannya bisa kita melihat data KPU. Jadi kalau ada lembaga yang bermain-main di quick count, itu saya kira lembaga yang saya katakan tidak menjaga integritas. Kalau salah bolehlah. Kita juga pernah was-was Mas Sony. Prediksinya kecil sekali di antara margin of error, sehingga kita di pilkada kabupaten tertentu misalnya, kita ini tipis sekali, masih di bawah margin of error, sehingga kita tidak berani merilis ini menang atau tidak, karena margin of error ini adalah celah untuk memberikan kesempatan salah dalam memprediksi. Ya, ternyata alhamdulillah menang, cuman selisihnya itu tidak seperti yang diharapkan. Kalau lembaga quick count diharapkan itu presisi paling mendekati dengan hitungan real count KPU. Nah, terkait dengan ini, kita pernah terlibat dan pernah menyidang lembaga tersebut. Karena kita satu asosiasi, kebetulan pada saat itu Populi Center menjadi ketua asosiasinya lah, di pimpinan asosiasinya. Diundang di Dewan Kode Etik lembaga itu. Apa sih yang membedakannya? Mana metodologimu, mana relawanmu, apa metodenya, apa masalahnya, sampelnya mana? Diuji secara ilmiah. Tetapi lembaga tersebut begitu datang, karena waktu itu masih jadi anggota di asosiasi, begitu datang membawa surat pengunduran diri. Jadi dia tidak mau disidang. Saya sudah mundur. Apa kewajiban saya datang di sidang? Nah, ini kan sebenarnya bukan akal-akalan, ya logik-logikannya saja.
Sebelum disidang dia mundur dulu. Dia mundur dulu dari asosiasi mau surat pengunduran. Jadi akhirnya nggak disidang, ya sudah. Artinya begini, selidik punya selidik, ternyata data yang dimasukkan itu, misalnya saya tidak menggambarkan pilpres yang kemarin, tapi beberapa pengalaman kami di lapangan di pilkada saja ini sebenarnya kira-kira sama lah. Jadi data yang dimasukkan itu atau data yang masuk lebih dulu itu adalah data yang kebetulan di basis-basis calon tertentu. Kan datanya masuk kan, nanti lewat SMS kah, lewat web aplikasi kah masuk. Yang dilaporkan itu data yang basis-basisnya saja. Sedangkan yang di sini stop. Ya pastilah grafiknya naik begitu. Tetapi kalau quick count yang betul adalah siapa saja data itu yang dulu masuk, bahkan pindah TPS itu sampai harus beristihoro, kalau dalam bahasa Pak Rosid dulu itu beristihoro. Metodologi. Tidak boleh sembarangan ganti TPS. Ditolak, kita sampling lagi, TPS-nya harus dipindah sesuai dengan hasil sampling. Tidak boleh sembarangan. Nah, jadi sekali lagi, kalau lembaga survei melakukan kebohongan politik, sejauh ini, kalau belum ada pihak yang deliknya masih delik aduan, kalau belum ada pihak yang dirugikan, ya tidak bisa dituntut secara hukum. Tetapi dia cacat secara metodologi ilmiah, dan ada yang lebih tinggi daripada sanksi hukum sebenarnya, yakni sanksi sosial. Jadi kalau masyarakat sudah tidak menerima itu lembaga, bukan hanya nama lembaga, tapi secara person, misalnya si A ini, dulu bikin lembaga ini, wah curang dia, nyalonin ini kabur, menangin ini kabur. Pindah bikin lagi lembaga B, orangnya si A juga. Masyarakat kalau sudah tidak menerima, ya sudah. Dan betul ada sebagian lembaga survei yang memang dibuat untuk melakukan penggiringan opini, bahkan menaikkan reputasi kandidat yang sah-sah saja. Sebenarnya itu tugas bukan lembaga survei, tapi konsultan politik. Makanya di awal saya sampaikan, konsultan politik dengan lembaga survei seharusnya itu dua lembaga yang berbeda dan tidak disatukan, sehingga tidak muncul konflik kepentingan. Gampangnya begitu. Demikian. Terima kasih, Bung Sony. Terima kasih, Mas. Terima kasih atas sesi tanya jawabnya, Mas Ade. Mungkin cukup ya dari pertanyaan karena waktu kita udah mepet juga. Saya kembalikan kepada Mas Rosid. Oke, baik. Terima kasih, Rahmi. Saya ucapkan terima kasih, Bung Ade Ghazali. Luar biasa pencerahannya. Banyak sekali pengalaman survei di lapangan yang kita tentunya juga tidak sekaya itu pengalamannya. Ya, tadi ada bupati yang mesen langsung pengen menang seperti itu. Nah, survei-survei seperti itu tentu juga tidak bisa dipertanggungjawabkan ya. Kalau kemudian memberikan kemenangan tanpa melakukan survei. Nah, tentu Populi Center adalah survei yang sangat kredibel sehingga kemudian dia bisa memilah-milah mana klien yang layak untuk diadvokasi, mana klien yang tidak layak untuk diadvokasi. Baik, terima kasih Mas Ade, Bung Ade, sahabat Ade. Biasanya dulu saya memanggil sahabat Ade. Sahabat Ade itu artinya bukan ini menjadi simbol pergerakan ya dulu ya. Ya, jadi sahabat Ade. Apapun itu tanpa senior junior, yang penting ketika satu organisasi kita bicara sahabat. Seperti itu. Nah, seperti janji saya yang di awal tadi, bahwa beberapa yang konsisten menyalakan kamera ini luar biasa nih, Mas Ade. Jadi mahasiswa sekarang itu trennya adalah tutup kamera. Nah, beberapa mahasiswa yang peserta yang menyalakan kamera pada kuliah tamu malam ini ada Adam M. Fawaz, Usamah bin Aziz, Putri Kutri, dan Imam Arif. Ini layak mendapatkan buku literasi politik. Nah, ini buku terbitan dari Fakultas Ilmu Komunikasi. Saya sendiri editornya. Nah, para penanya ya ada Usamah Aziz, kemudian IGD Pandu, ada Putri Septriana dan Sony Suryo. Layak mendapatkan buku literasi politik. Nah, nanti kalau peserta kalian semua ke kampus, silahkan ke ruangan saya, langsung saya kasih bukunya. Seperti itu. Karena sudah
malam sebetulnya banyak sekali yang perlu kita diskusikan ini, Mas Ade Ghazali. Ya, karena waktu juga tidak memungkinkan. Waktunya sudah jam 9 malam dan ini antusias sekali semua mahasiswa. Ini tiga dosen ya. Ini ada 6 kelas tambah 1 kelas Reksus, berarti 7 kelas. Kalau Reksus itu kelasnya sangat terbatas, hanya sekitar 13-15 mahasiswa. Kalau reguler itu sekitar 40 mahasiswa satu kelas. Nah, saya sendiri mengampu 2 kelas sebagai koordinator mata kuliah komunikasi politik. Kemudian ada kelasnya Pak Dr. Iding Rosidin. Beliau selain dosen Vkom UP juga Kaprodi Ilmu Politik UIN Jakarta, FISIP UIN Jakarta. Kemudian ada kelasnya Bung Adi Prayitno sebagai pengamat politik yang lagi naik daun tiap hari di media. Ada tiga dosen pengampu dari mahasiswa yang hadir di sini. Ini 164 dari awal sampai sekarang masih konsisten. Terima kasih semua mahasiswa atensinya, partisipasinya. Kita berharap sebetulnya masih banyak ruang diskusi lagi ya. Tentu karena malam ini kita cukup sampai jam 21.00, kita akhiri saja. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih Bung Ade Ghazali atas sharing, wawasan, pengalaman, ilmunya yang luar biasa mencerahkan bagi kita semuanya. Mungkin ini mahasiswa calon-calon peneliti seperti Bung Ade ya, nanti bisa ikut rekam jejaknya, bisa ikut belajar. Ya, Bung Ade kapanpun dikontak untuk memberikan pencerahan, saya pikir oke sajalah seperti itu. Ya, Bung Ade. Siap. Nah, terima kasih. Selanjutnya saya serahkan lagi kepada moderator Rahmi, silakan untuk ditutup. Terima kasih kepada Mas Ade selaku pemateri hari ini. Terima kasih ilmunya sangat bermanfaat untuk Mas Rosid atas terselenggaranya kuliah umum ini. Untuk teman-teman semua yang sudah bertanya maupun sudah hadir, terima kasih banyak. Kita ketemu lagi mungkin di next-nya akan ada kuliah umum lainnya. Saya tutup kuliah umum malam ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Rosid, Mbak Rami, rekan-rekan semua. Waalaikumsalam. Dan salam sehat semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Mas. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke, izin ya, Bu.